Ini kondisi setelah buka sungkup ya teman-teman. Ini untuk daunnya tetap saya kurangi meskipun dia sudah sehat ya. Nah, tujuannya dikurangi seperti ini nanti supaya si setangnya atau daun barunya itu karakternya pendek ya, jadi tidak panjang-panjang. Nah, ini kondisi yang sudah saya kurangi daunnya karena ini memang untuk dikeluarkan dari sungkupan itu agak panjang-panjang ya. Nah, ini untuk daunnya saya sisakan kurang lebih 2 ya, ada yang 2 ada yang 3. Bahkan untuk jenis-jenis yang stangnya panjang banget ini saya hanya sisakan 1 saja, 1 daun, sehingga nanti ketika sudah mulai sehat nanti daunnya akan karakter stangnya pendek seperti ini. Nah, ini yang udah jadi ya, ini yang sudah saya keluarkan lebih dahulu daripada yang tutorial yang sekarang. Terus ini tembikainya juga yang tadinya 4 daun saya sisakan 2. Jadi tujuannya meskipun dia bekas openan atau bekas disungkup, tetap saya kurangi daunnya supaya mempercepat perangsangan daun-daun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini saya mau cek hasil sungkup sederhana yang waktu itu saya buat videonya, tips sungkup sederhana ya, seperti ini. Nah, ini di video sebelumnya, ini kisaran 2 minggu yang lalu. Ini saya sungkup sederhana seperti ini. Ini tujuannya, barangkali teman-teman baru nyimak video saya. Ini tujuannya supaya dia daunnya itu tidak stres dan mempermudah tumbuh akar. Nah, sistem yang seperti ini untuk teman-teman yang tidak mempunyai lahan cukup luas ya, atau mempunyai teras cukup sederhana, ini bisa digantung-gantung seperti ini. Nah, ini jadi tidak perlu punya sungkupan besar ya. Jadi di sini yang mau saya bahas adalah kapan saatnya keluar dari sungkupan ya. Nah, ini bisa dilihat dari daun ya, atau pertumbuhan daun barunya. Nah, ini bisa dilihat, ini waktu itu kurang lebih 2 daun mau 3 daun ya. Ini 3 daun ini di dalam sungkupan dan sekarang juga sudah tambah lagi. Ini tanda-tanda sudah mulai sehat ya. Nah, seperti ini sudah mulai bisa dikeluarkan. Atau bisa juga nanti teman-teman bisa ceknya lewat akar ya, atau pertambahan akar. Nah, nanti bisa teman-teman lihat ketika sudah akarnya sudah keluar dari permukaan pot ya, itu sudah bisa dikeluarkan dari sungkupan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau dipakai lagi plastiknya, teman-teman bisa buka seperti ini ya, atau bisa juga dengan digunting atau dirobek jika sudah tidak mau dipakai lagi plastik. Nah, ya, ini masih bisa digunakan ya, atau masih cukup lumayan bagus. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini sudah cukup sehat atau sudah layak untuk dikeluarkan dari sungkupan ketika akarnya sudah keluar dari permukaan pot seperti ini. Nah, ini tandanya sudah cukup kuat atau sudah cukup sehat untuk dikeluarkan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini
kelebihannya ketika kita sungkup, meskipun hanya dengan sungkup sederhana, ini bisa warnanya maksimal atau coraknya itu keluar ya. Tapi tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk teman-teman yang punya bibitan-bibitan selalu disungkup ya, karena ini selain dari kelemahannya selain dari kelebihannya disungkup itu dia warnanya bagus dan cepat sehat, tapi stangnya kurang kokoh ya teman-teman. Stangnya layu seperti ini, atau kalau misalkan kita nggak sering-sering puter ya, dia nggak roset, atau dia daunnya itu selalu searah ya, nggak muter, nggak bagus. Nah itu kenapa alasannya di tempat saya keluarkan dari sungkupan kalau sudah sehat. Jadi sungkup itu untuk mempercepat proses akarnya saja ya, jadi tidak mudah stres. Nah ini bisa teman-teman lihat menor ya, kalau ketika dari sungkupan dikeluarin ini menor seperti ini. Tapi nanti untuk kedepannya ketika dia disungkup terlalu lama, dia stangnya kurang kokoh, dan ketika nanti di tempat pelanggan yang pelanggan misalkan terima atau beli, ketika tidak disungkup dia mudah layu ya. Jadi setiap kelebihan dari sungkup ini ada juga kelemahannya ya. Jadi ini bagus sungkup seperti ini. Jadi intinya ketika teman-teman tanya kapan saatnya dibuka dari sungkupan, itu ketika sudah dikira sehat ya, atau sudah keluar akarnya seperti ini. Nah ini sekali lagi tidak dianjurkan untuk teman-teman selalu dalam sungkupan ya, karena dia hasilnya kurang bagus ya. Pating mentiung tuh apa ya bahasa Indonesianya? Nah jadi stangnya itu panjang-panjang ya, stangnya panjang-panjang karena dia kurang maksimal pencahayaannya, karena dia di dalam sungkupan. Dan nanti otomatis ketika dikeluarkan dari sungkupan, ini ada ya, ini saya keluarkan beberapa hari yang lalu. Ini untuk daun tuanya tetap dia dibuang ya, tetap dibuang. Nah seperti ini contohnya, ini tetap harus dibuang atau tetap harus dikurangi untuk daun tuanya. Jadi dia nanti untuk daun-daun barunya itu bagus. Nah ini selain dari potongan umbi seperti ini tadi bekas potongan umbi ya teman-teman, ini juga bisa dengan sistem sungkup. Ini yang hasil semai biji ya. Ini hasil semai biji. Ini juga saya sungkupnya sederhana seperti ini, karena ini masih terlalu kecil ya. Ini saya mindah-mindahinnya ketika akarnya itu belum terlalu banyak atau belum terlalu panjang ya, supaya tidak stres. Nah ini semua semaian biji hasil silangan saya ya, hasil semai biji, dan ini sudah saya pindahkan ke styrofoam seperti ini. Ini pun juga saya sederhana ya, saya nggak buat sungkupan yang besar, jadi saya menggunakan styrofoam seperti ini. Jadi saya tutup hanya menggunakan plastik saja seperti ini ya. Nah oke teman-teman, ini tadi ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman kapan saatnya keladi dikeluarkan dari sungkupan ya. Jadi bisa teman-teman cek dari pertumbuhan atau penambahan daun baru, bisa juga dengan cek akar ya, cek akar. Dan biasanya kalau misalkan dikeluarkan dari sungkupan itu tetap harus adaptasi lagi, namun tidak terlalu lama ya masa adaptasinya. Nah ini banyak ya, banyak teman-teman, saya nyungkup waktu beberapa minggu yang lalu tuh banyak saya sungkup. Dan ini nanti akan saya coba yang beberapa jenis di sungkupan terus, dan
coba nanti kita update hasilnya beberapa minggu kemudian, yang hasil sungkupan yang sudah dikeluarkan. Nah ini juga sama ya teman-teman, ini udah keluar akar. Nih udah keluar akar seperti ini bagus pertumbuhannya. Oke, untuk teman-teman itu tipsnya ya. Tipsnya untuk teman-teman di rumah yang tidak memiliki banyak lahan atau lahan yang luas, bisa dengan sistem seperti ini. Ini yang potong umbi ya teman-teman, yang potong umbi atau yang bekas cacah umbi ya. Jadi ini bagian induk atasnya. Kalau sistem di tanaman aglo itu dia culik induk ya. Jadi ini induk-indukannya sudah disungkup seperti ini, dan ini hasilnya saat sudah dikeluarkan. Nah ini untuk daun barunya nanti insya Allah ini sudah mulai pendek-pendek ya, bagus. Nah ini jenis-jenis yang seperti ini. Nah oke teman-teman, untuk teman-teman di rumah selamat mencoba, selamat berpraktek, semoga hasilnya bisa memuaskan. Dan sekali lagi semoga tips saya kali ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, seperti biasa saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam.